Wabarakatuh. Saya Nabila Rumi, CGP Angkatan 9 dari Kota Sawalunto. Saat ini saya bersama dengan Bapak Okyo Sastra. Beliau merupakan kepala sekolah di SMP Negeri 2 Sawalunto, tempat saya mengajar. Baiklah, selamat siang Bapak. Selamat siang Bu Nabila. Bagaimana kabarnya? Baik Pak. Baik Bapak, saya di sini ingin meminta izin kepada Bapak untuk melakukan wawancara tentang bagaimana selama ini Bapak mengambil keputusan. Oke, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak, yaitu yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik Bu Nabila, dalam mengambil keputusan kita pasti akan dihadapkan sebuah keputusan yang sangat sulit. Nah, di mana di dalam pengambilan keputusan itu ada yang namanya dilema etika atau bujukan moral. Nah, kalau bujukan moral itu sudah benar, itu kita harus hindari. Karena pilihannya adalah sebuah keputusan yang benar dengan keputusan dihadapkan dengan keputusan yang salah. Berarti salah versus benar. Maka kita harus mengambil yang benarnya. Nah, itu namanya harus kita hindari kasus-kasus yang bujukan moral tersebut. Kita harus mengambil keputusan yang benar. Nah, sedangkan dilema etika itu adalah sebuah keputusan yang dihadapkan dengan keduanya itu sama-sama benar versus benar. Tapi mana yang sesuai dengan situasi dan kondisi? Nah, disitulah kita bisa menentukan ini keputusannya adalah dilema etika atau bujukan moral. Nah, seperti itu Bu Nabila. Baik Pak, berarti tadi Bapak sudah menjelaskan antara dilema etika dan bujukan moral. Iya. Dan bujukan moral lah yang kasusnya yang sering Bapak hindari. Iya. Dan juga pertanyaan kedua, selama ini bagaimanakah Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya. Di sini kita melihat dalam pengambilan keputusan itu ketika kita dihadapkan oleh dua pilihan keputusan, tapi yang mana keputusan itu benar sama benar, kita akan lihat mana yang menjadi prioritas kita sesuai dengan situasi dan kondisi yang memungkinkan untuk kita mengambil sebuah keputusan. Nah, tanpa merugikan satu pihak. Pada misalnya kita dihadapkan pada dua keputusan yang mana keputusan itu adalah benar versus benar tadi yang seperti saya sampaikan. Nah, kita harus melihat mana kebutuhan yang mendesak. Kita harus lihat apa kebutuhannya, apa yang terus diprioritaskan, apa target yang ingin kita dapatkan. Nah, itu akan dari situlah kita bisa menganalisis, melihat mana kepentingan yang perlu untuk kita putuskan terlebih dahulu. Nah, di situ kita mengambil yang namanya dilema etika tadi. Jadi mengambil keputusannya melihat sesuai dengan situasi kondisi yang akan kita dihadapi saat itu. Mana yang lebih dipentingkan, mana yang lebih kita butuhkan. Nah, itulah disitulah kita mengambil sebuah keputusannya sesuai dengan kepentingannya dan kebutuhannya. Berarti Bapak dalam mengambil keputusan tadi Bapak melihat dulu prioritasnya yang paling penting. Iya. Mana ya Pak ya? Mana yang jadi dibutuhkan, yang dipentingkan itu yang mana keputusannya yang akan kita ambil itu. Baik, pertanyaan berikutnya Bapak. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Kalau langkah-langkah dan prosedur, tentu kita mengambil keputusan tidak hanya kita mengambil keputusan itu bisanya langsung diputuskan, atau nanti kita bisa mendiskusikan dulu dengan beberapa orang mana sih keputusan yang terbaik. Nah, misalnya keputusan itu tidak mendesak atau bisa untuk didiskusikan, nah kita akan mendiskusikan keputusan tersebut sehingga nanti kita tahu mana yang dalam mengambil keputusan itu adalah keputusan yang benar hasil kesepakatan bersama gitu kan. Nah, tapi kalau keputusannya itu mendesak, nah misalnya ini kita ada orang sakit, nah kita harus bagaimana mengambil keputusannya. Misalnya dalam sebuah kasus ternyata dalam pembelajaran ada anak kita yang sedang terluka misalnya. Nah, ternyata mau dibawa langsung, guru-guru sudah mengajar semua. Nah, misalnya kepala sekolah memang misalnya tidak ada, atau tinggal saya sendiri misalnya. Nah, nanti kita akan mengambil keputusannya langsung dibawa atau menyuruh guru gitu kan.
atau menelpon puskesmas dulu kalau puskesmas kan jauh gitu ya. Nah, apa yang kita lakukan misalnya untuk penanganan bencana, untuk penanganan kasus-kasus tersebut. Nah, untuk kasus dilema etika sendiri ini kita harus mengambil sebuah keputusan apa yang kebutuhan yang paling mendesak. Kalau keputusan yang mendesak kita langsung putuskan. Nah, kita harus putuskan. Nah, nanti kita tetap harus mengambil keputusan secepat mungkin sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhannya. Kira-kira ini yang benar atau yang salah, atau benar yang berlawan persis benar, mana yang benarnya, seperti itu. Nah, dari kasus yang mendesak tadi lah, misalnya kita mengambil berbagai keputusan untuk dilema etika ini. Nah, misalnya juga kebanyakan kasus dilema etika ini kan kita yang seperti yang kita lakukan di sekolah. Misalnya kita mau melakukan kegiatan, sering kita bawa anak pergi jalan-jalan, tapi harus didampingi orang tuanya. Tapi tiba-tiba anak tertentu dia tidak bisa didampingi orang tua karena orang tuanya tidak bisa hadir. Nah, kita akan tetap bawa anak ini atau tidak gitu kan? Padahal keinginan anaknya itu dia datang. Nah, kalau menurut Bu Nabila kita harus prioritaskan yang mana? Kita tetap bawa anaknya kan, meskipun kita dari pengumumannya itu wajib bawa orang tua didampingi orang tuanya, tapi orang tuanya nggak bisa, tapi anaknya ikut. Itu kan dua hal yang sama, kalau kita putuskan itu sama-sama penting gitu kan. Dari aturan kita harus menghadirkan orang tuanya untuk mendampingi sebagai pendampingnya, tapi orang tuanya lagi sakit. Nah, itu ya udah, mau dibolehkan anak itu pergi atau tidak? Kalau menurut Bu Nabila? Ya, kalau misalnya menurut saya Pak, bisa dibawa anak ini dengan saya mendampinginya atau diminta tolong pada guru lain. Iya, benar. Nah, itulah yang dimaksud dengan dilema etika. Kita harus menjadikan sebuah keputusan itu adalah yang berpihak nanti kepada siswa kita. Nanti kalau kita tidak ajak orang tuanya kena sebuah aturan, orang tuanya tidak bisa ikut mendampingi dalam suatu kegiatan, padahal anak itu kalau ikut keuntungannya lebih banyak, dapatkan pembelajarannya di luar lapangan juga akan didapatkan. Nah, itulah kita mengambil sebuah keputusan sesuai dengan prioritas kebutuhan anak tadi. Mana yang lebih diuntungkan dari keputusan kita itu? Dia sama-sama benar, tapi mana yang lebih diuntungkan? Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema itu? Nah, hal yang dianggap efektif itu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika itu, kita harus mengetahui bahwa kita dalam memutuskan sebuah keputusan harus melakukan sebuah pengujian. Nah, kita ibaratkan ke diri kita, kalau kita di posisi itu apa yang akan kita lakukan. Nah, kalau kita mengambil sebuah keputusan ini, apa nanti resikonya? Kita mengambil sebuah keputusan ini, apa dampaknya? Nah, kita harus menguji hal tersebut. Keputusan yang kita ambil itu bertentangan dengan hukum tidak, bertentangan dengan norma tidak. Nah, mana yang lebih menguntungkan dari sebuah keputusan tersebut? Nah, kita harus memposisikan diri kita dalam pengujian atau dalam melakukan sebuah refleksi, kalau keputusan ini yang kita ambil dalam sebuah kasus tersebut, apa yang akan terjadi. Nah, kita harus melakukan kaji ulang atau melakukan pengujian terhadap keputusan tersebut. Apakah keputusan yang akan kita ambil itu adalah yang paling benar dari yang terbenar, dari yang paling benar dari yang benar. Nah, seperti itu. Berarti agar efektif keputusan ini kita ambil, berarti kita uji dulu ya? Iya, kita harus menguji dulu, posisikan ke diri kita apa sih yang kalau kita posisikan di dalam diri kita, nanti keputusannya itu sudah benar ya. Kalau kita di posisi itu, apa yang akan kita lakukan. Nah, tapi kita lihat juga sesuaikan dengan aturan, norma, hukum, semuanya kita ujikan, uji pengambilan keputusannya tadi. Baik, berikutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, yang menjadi tantangan tadi itu dalam kasus-kasus dilema etika itu tadi yang saya sudah singgung, kalau keputusan ininya itu bisa untuk didiskusikan, bersifatnya tidak urgent. Nah, itu kan kita bisa lakukan pengujian, bisa dilakukan pengujian, minta pendapat guru, apa yang akan terjadi, kita bisa merefleksikan. Nah, itu bisa kita lakukan pengujian. Tapi ketika keputusan itu harus mendadak, harus diambil hari itu juga, waktu itu juga, kan ada tuh yang keputusannya memang bersifat urgen. Nah, itu kan kadang kita harus melakukan
pengujian dan memposisikan diri, tapi kita tidak bisa lagi berdiskusi untuk minta pendapat. Nah, jadi kita harus memang ada sesuatu yang harus kita putuskan secara langsung gitu Bu Nabila. Jadi tantangan bagi Bapak yaitu ketika Bapak harus memutuskan sesuatu pada waktu yang sempit seperti itu ya Pak, mendesak, keputusan yang mendesak merupakan tantangan bagi Bapak. Jadi Bapak perlu waktu sedikit untuk berpikir. Harus berpikir cermat, harus berpikir tepat. Baik Bapak, berikutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Nah, itu kan kalau memang keputusannya itu diperlukan saat itu juga, berarti kita harus mengambil keputusan saat itu juga. Tetap kita analisis, tetap kita pertimbangkan mana keputusan yang paling mendesak saat itu. Tapi ketika keputusannya itu bisa untuk kita diskusikan, kita akan mendiskusikannya, kita akan melakukan pengujiannya, bagaimana kita akan mempertimbangkan hal keputusan yang satu dengan keputusan yang lain, karena dia sama-sama benar. Nah, kita akan pilih yang terbenarnya dengan melakukan diskusi dengan teman atau meminta pendapat orang lain kalau keputusan ini kita ambil bagaimana. Nah, jadi ada uji-uji yang kita lakukan dari keputusan kita tersebut. Berarti kalau kasus itu tidak memerlukan waktu yang cepat untuk diselesaikan, berarti Bapak mempunyai jadwal tertentu ya Pak ya? Iya, bisa kita selesaikan kasus itu dengan bersama-sama dengan mengambil keputusan tersebut. Baik Pak, berikutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Nah, yang mempermudah saya dalam mengambil mengambil keputusan dalam kasus dilema etika tadi adalah kita melakukan pengujian 9 langkah yang tadi, mulai dari uji kelayakannya, uji melakukan tanya pendapat kepada guru kita, sehingga mengambil keputusan itu yang bijaksana, yang nantinya tidak merugikan tapi menguntungkan untuk sesuai situasi yang kita hadapi gitu. Jadi memang perlu untuk kita bisa melakukan pengambilan keputusan itu kita benar menurut kita dan benar juga menurut orang lain, sehingga tidak ada pro dan kontranya. Tapi kalau untuk kasus dilema etika ini kita memang butuh pengujian mana yang lebih diprioritaskan gitu. Jadi kira-kira ada enggak Pak seseorang yang bisa menguatkan Bapak dalam mengambil keputusan-keputusan tersebut? Atau idola seperti idola Bapak? Nah, mungkin dalam kasus-kasus pengambilan keputusan ini banyak ya, kalau yang tokoh-tokoh atau idola pemimpin-pemimpin yang luar biasa seperti yang kita lihat sekarang ya, bagaimana cara dia memutuskan, cara dia mengambil keputusan. Saya sangat luar biasa dengan karena saya baru menjadi kepala sekolah ya, jadi banyak senior saya bertanya ketika ada permasalahan, kita bertanya, kita minta pendapat, sharing. Nah, sehingga kita itu bisa membantu untuk kita dalam mengambil keputusan. Baik, ini pertanyaan terakhir ini Pak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Ya, pembelajaran yang kita ambil dalam kasus dilema etika kan kita mengambil sebuah keputusan benar dan benar. Yang pembelajaran yang saya ambil, setiap keputusan yang kita ambil itu harus bisa memang berpihak kepada murid. Nah, artinya keputusan kita adalah keputusan yang akan disenangi dan akan diterima oleh seluruh orang yang menerima keputusan tersebut, sehingga nantinya tidak ada satu pihak yang terugikan. Nah, itulah namanya dilema etika. Dia benar sama benar, tapi mana yang lebih diprioritaskan? Kembali lagi itu dia tadi, dengan melakukan pengujian, memposisikan diri. Nah, itu adalah pengalaman kita. Semakin banyak dihadapkan dengan kasus-kasus dilema etika, kita akan semakin terbiasa dalam pengambilan keputusan nantinya. Mungkin itu Bu Nabila. Ya baik Bapak, terima kasih Bapak atas waktunya. Maaf juga, harus minta maaf. Terima kasih Bapak atas waktunya. Tadi Bapak sudah menjelaskan bahwa yang terpenting ketika membuat keputusan itu adalah keputusan yang berpihak pada murid seperti itu, dan juga keputusan yang menjadi prioritas untuk kepentingan bersama. Dari situ saya juga dapat belajar dari Bapak bagaimana nanti
saya akan mengambil keputusan seperti apa langkah-langkahnya dan apa keputusan yang akan saya dahulukan. Saya Spesifikasinya. sudah belajar banyak dari Bapak. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Oke, sama-sama Bu Nabila. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid,